Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kami dari Bukit Sion akan memperdengarkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 29 Januari 2021, menurut Renungan Harian Toraya dari Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Dari semalam lamanya kami telah mengistirahatkan tubuh kami. Hingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami pahami, sehingga menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terangilah hati kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapan-Mu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapan-Mu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanyakan tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita saat ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu hati-hatilah jangan kena jerat. Hati-hatilah jangan kena jerat. Orang tua dan saudara yang sama dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering mendengarkan, membaca, atau bahkan kita sendiri yang mengatakan ungkapan hati-hati. Ungkapan ini berisi peringatan untuk menjaga sikap, hati, dan tindakan supaya tidak salah di dalam berpikir dan bertindak. Ungkapan ini juga kadang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, atau dari guru kepada muridnya, dari kita kepada teman-teman kita, atau bahkan kerabat kita. Jika ingin bepergian, kita sering mengatakan hati-hati. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Musa juga memperingatkan umat Israel
Musa juga mengatakan ungkapan hati-hati kepada bangsa Israel ketika mereka hampir memasuki tanah Kanaan. Dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ke-29, menjadi peringatan kepada bangsa Israel bahwa jika mereka telah memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, dan mereka telah menduduki dan diam di sana, maka Musa mengatakan hati-hatilah. Dan mereka, jangan sampai mereka ini terkena jerat untuk mengikuti orang-orang yang diam di tanah Kanaan. Jangan menanya-nanyai tentang Allah mereka, jangan berbuat seperti mereka. Karena apa yang dibenci Tuhan, itulah yang dilakukan oleh orang-orang di tanah Kanaan. Bahkan mereka membakar anak laki-laki dan perempuan mereka sebagai penyembahan kepada Allah mereka. Kata-kata inilah yang diungkapkan oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan, yakni tanah Kanaan. Musa memperingatkan bangsa ini untuk berhati-hati agar mereka tidak melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Musa memperingatkan agar mereka menjaga sikap, hati, dan berkata, jangan kena jerat untuk mengikuti mereka. Menjaga pikiran terhadap sesuatu yang tidak penting, yang tidak baik, dengan berkata, jangan menanya-nanya. Ini juga diperingatkan untuk menjaga tindakan dengan berkata, jangan berbuat seperti mereka. Hal ini dikatakan Musa dalam halnya menyembah berhala. Karena bangsa yang diam di tanah Kanaan menyembah berhala dengan mempersembahkan anak-anak mereka kepada Allah mereka. Peringatan ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, namun juga kepada kita semua. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu godaan seperti apa yang akan menggoda kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak hal yang akan menguji kita. Banyak hal yang menjadi tantangan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti bagi kita, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita untuk menolong kita menjalani hidup ini. Memelihara sikap hati, pikiran dan tindakan dalam menyembah Allah perlu kita jaga. Karena hal inilah yang kadang membuat kita jatuh pada saat kita lengah dan tergoda akan godaan duniawi. Hati kita kadang bimbang dengan kuasa Allah ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, sehingga kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak benar. Jika pikiran yang tidak benar itu semakin kuat di dalam diri kita, maka kita akan melahirkan tindakan yang tidak benar. Pula, marilah kita senantiasa berhati-hati terhadap keinginan dan pikiran yang tidak benar. Jangan sampai kita terjerat untuk memuaskan keinginan dan pikiran yang tidak benar itu. Roh Kudus menolong kita untuk menjalani hidup yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan.
Ajarkanlah kami untuk senantiasa berhati-hati menjalani hidup ini agar kami tidak jatuh ke dalam jerat duniawi ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang bersyukur atas pertambahan usia pada hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa semuanya itu hanyalah berasal daripada-Mu saja. Engkau yang akan menyempurnakan sukacitanya ya Tuhan, agar mereka senantiasa mengucap syukur hanya kepada-Mu. Juga kami datang mendoakan segenap umat-Mu yang dalam usia lanjut dan dalam kelemahan tubuh. Engkau ya Tuhan yang akan menolong mereka. Berkati setiap tangan yang merawatnya, agar kasih-Mu senantiasa mereka rasakan di dalam kehidupannya. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka. Roh Kudus-Mu kami harapkan dalam menghiburkan mereka. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Ajarkan mereka untuk senantiasa merasakan berkat-Mu di dalam hidupnya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, berdoa bagi setiap orang miskin, janda, duda, dan anak yatim ya Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, Engkaulah yang akan menghiburkan mereka, dan menjadikan orang-orang di sekitarnya sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bencana alam, musibah yang sedang melanda negeri ini, bahkan dunia ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkaulah yang akan memulihkan, Engkau yang akan menghiburkan dan menolong kami. Tuhan Yesus, kami datang mendoakan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air ini. Berkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka dapat memerintah kami dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang mendoakan bencana alam ya Tuhan, dan musibah yang sedang melanda negeri ini, bahkan dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkaulah yang akan memulihkannya. Engkau yang akan menghiburkan dan menolong kami semua. Kami datang mendoakan segenap keluarga, kerabat yang jauh dari kami ya Tuhan. Engkau yang akan senantiasa menopang mereka, jaga mereka ya Tuhan. Dan ajarkan kami semua untuk senantiasa takut kepada-Mu, serta senantiasa saling mendoakan. Kuatkanlah kami semua ya Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menolong kami yang sedang resah karena adanya COVID-19. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Jangan lupa senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.